Selamat malam, Romo Aurel, suster dan teman-teman Devosan Kerahiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pengajaran Romo Aurel. Mohon maaf, saya sudah lama tidak ikut karena waktunya tidak sesuai dengan jadwal saya, dan saya dihubungin oleh Bu Ellen untuk membawakan untuk menjadi MC di acara ini. Puji Tuhan, sekarang bisa, dan kebetulan hari ini di sini siang, saya lagi ada di Goh. Ini dengar nggak ya? Dengar. Oh, dengar, Pater. Oke, baiklah. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Laurentia Ayu. Saya dilahirkan di Kota Malang tanggal 23 Januari tahun 71. Besok ulang tahun saya yang ke-55. Puji Tuhan, hari ini diberikan tugas dan saya bertempat tinggal di Batam, dan saya bekerja di beberapa tempat, jadi saya sering keliling, makanya waktu kadang tidak tepat. Dan saat ini saya sedang berada di Goh, di kelahiran Santo Arnur Jansen, di mana sebagai foundation Romo-Romo SWD. Dan saya sangat bersyukur ya diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bersama Bapak dan Ibu semua. Dan saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya untuk mengikuti kerahiman ilahi ini. Sebelumnya saya beragama Islam dan saya dilahirkan di keluarga Islam, dan kemudian saya terpanggil untuk masuk ke gereja Katolik. Dan awal saya masuk, saya diberikan seperti leaflet buku doa kerahiman ilahi ini, dan saya mempraktekkan sampai sekarang. Jadi setiap jam 3 saya berdoa. Kalau saya tidak sempat berdoa koronka, saya berdoa kerahiman saja, dan malam saya akan doa koronka. Itulah yang membimbing saya sehingga saya menjadi seorang Katolik. Semoga taat dan setia sampai saat ini. Dan pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan marilah untuk teman-teman semua, tema kita hari ini adalah kerahimannya menyentuh semua ciptaan. Dan mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan ruang Zoom. Di link daftar hadir tersedia di kolom chat. Dan sekiranya ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand atau secara langsung. Sudah begitu aja Romo Aurel, dan dimulai dengan doa ya. Ya, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui kitab suci dan pengalaman mistik dari Santa Faustina. Urapilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mendengarkan dengan hikmat dan mengerti setiap kehendak-Mu. Berkatilah dalam seluruh pertemuan ini dan teknologi yang dipergunakan, juga semua peserta dimanapun berada, agar tekun menjadi rasul kerahiman ilahi dan mewartakan kerahiman ilahi, sehingga semakin dikenal dan memperkaya kerohanian umat beriman demi Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Udara dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Udara dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Udara dan air
yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini, ini sekarang dan sekarang dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, Dan sekarang, sekarang selalu, selalu dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Saya persilakan Romo Aurel untuk membawakan pengajaran pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam pengajaran kita malam ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah segala macam tantangan dan kesibukan dan banyak halangan dalam usaha kita untuk memelihara dinamika yang teratur dari seluruh devosi kerahiman ilahi yang kita rancang dan selalu kita harus dengan rendah hati bersujud di hadapan Tuhan bahwa seringkali rencana kita tidak selalu sejalan dengan situasi yang kita hadapi. Maka secara pribadi saya memohon maaf kepada teman-teman bahwa ada banyak harapan, banyak rancangan yang belum bisa terpenuhi sampai hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan introduksi sedikit tentang pengajaran malam ini yang saya beri judul Kerahimannya Menyentuh Semua Ciptaan. Sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan ini bertolak dari penekanan pastoral di keuskupan saya, yakni Keuskupan Pangkal Pinang. Tapi kemudian saya melihat bahwa apa yang ditekankan oleh keuskupan ini merupakan gema langsung dari gerakan seluruh dunia, gerakan pastoral, terutama yang dipromosikan oleh almarhum Paus Fransiskus, yang sampai sekarang mendapat respons yang sangat besar dari berbagai kalangan, termasuk kalangan-kalangan non-Kristiani. Kita tahu gemah ensiklik Laudato Si, kemudian surat apostolik Laudate Deum, dan segala sesuatu yang eh, berkaitan dengan itu telah memberikan citra positif bagi Gereja Kudus, walaupun di lingkungan kita sendiri banyak orang melihatnya itu sebagai sebuah penyimpangan dari hakikat dasar pelayanan Kristiani, yakni pewartaan Injil. Kita juga harus mengakui bahwa pewartaan Injil juga bisa terjadi melalui gerakan-gerakan sosial termasuk dalam isu-isu lingkungan hidup. Maka mari kita mengambil sikap moderat di dalam sejalan dengan penekanan Gereja Kudus. Kita juga tetap mempertahankan um, tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani dengan tugas utama yakni mewartakan Injil. Nah, pewartaan Injil inilah yang ingin kita lakukan antara lain dengan mengangkat isu-isu sosial, isu-isu lingkungan hidup, isu-isu global yang menjadi cerminan keprihatinan Gereja Kudus dan umat Allah yang sedang bersiara. Nah, dari dasar inilah saya merancang untuk pertemuan pertama ini kita langsung menyentuh aspek ini bahwa kerahiman ilahi kita juga perlu diwarnai atau perlu uh, dianimasi oleh derap global yang mencerminkan keprihatinan gereja bagi seluruh hidup dan pelayanan umat Allah. Baiklah, sebagai satu gerakan devosi populer yang sekarang ini sangat digemari di mana-mana, sangat berpengaruh bagi pengayaan khazanah rohani umat Katolik, kita boleh bersyukur bahwa gerakan kerahiman ilahi kita mendapat tanggapan yang positif, maka kita harus juga menggunakan kekayaan rohani yang kita miliki, yang saya biasa sebut sebagai kearifan-kearifan kerahiman ilahi, sebagai sebuah elemen penunjang di dalam karya kerasulan yang menyentuh hidup banyak orang. Baiklah, izinkan saya untuk mulai share screen dan teman-teman bisa mengikutinya dari screen masing-masing. Baik,
Judul yang saya pilih adalah Kerahimannya Menyentuh Semua Ciptaan, dan ini jelas berkaitan langsung dengan makhluk ciptaan Tuhan, bahkan seluruh ciptaan Tuhan, sehingga malam ini fokus kita akan kita arahkan kepada warisan karya misi atau warisan animasi yang diberikan kepada kita oleh almarhum Paus Fransiskus, dan tanggapan kita sebagai devosan kerahiman ilahi dalam pesan-pesan biblis, dalam menanggapi pesan-pesan biblis yang kita sarikan dari arahan misioner yang telah diberikan oleh almarhum Paus Fransiskus bagi kita. Baik, saya ingin mengawali refleksi malam ini dengan membaca kutipan dari Paus Fransiskus yang kita kenal dengan ensiklik Laudato Si itu ya. Nah, yang kita kenal dengan sebutan ensiklik Laudato Si, dan ini tentu saja memberikan kepada kita eh, sudah ada gambaran ke depan kira-kira arah perjalanan kita malam ini akan kemana. Yang pertama sekali, dari Laudato Si nomor 1 dan 2, kita membaca seruan Paus Fransiskus demikian. Laudato Si, mi Signore, terpujilah Engkau Tuhanku. Dalam nyanyian yang indah ini, Santo Fransiskus dari Asisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama bagaikan saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti ibu yang jelita yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari kami Ibu Pertiwi yang menopang dan mengasuh kami dan menumbuhkan berbagai buah-buahan serta bunga-bunga warna-warni dan rerumputan. Saudari ini sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Karena tanpa tanggung jawab, kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita bahkan berpikir bahwa kitalah pemilik dan pengusahanya, penguasanya, yang berhak untuk menjarahnya. Kekerasan yang ada dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, air, darah, dan pada semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling ditinggalkan dan dilecehkan oleh kita. Nah, ini kutipan yang saya angkat dari eh, Paus Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Itu dikeluarkan tahun 2000, eh, 2017 ya, mestinya itu ya. 2015, 2015 ya. Nah, sekarang kutipan kedua itu saya teruskan dulu ke Laudato Si nomor 14 ya. Saya mengundang dengan mendesak agar diadakan dialog baru tentang bagaimana kita membentuk masa depan planet kita. Kita memerlukan percakapan yang melibatkan semua orang, karena tantangan lingkungan yang kita alami dan akar manusianya menyangkut dan menjadi keprihatinan kita semua. Gerakan ekologi di seluruh dunia telah membuat kemajuan besar dan berhasil membentuk berbagai organisasi yang berkomitmen meningkatkan kesadaran terhadap tantangan-tantangan ini. Kita membutuhkan solidaritas baru dan universal, sebagaimana telah dinyatakan oleh uskup-uskup Afrika Selatan. Bakat dan komitmen setiap orang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang menyalahgunakan ciptaan Allah. Kita semua dapat bekerja sama sebagai instrumen Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan, masing-masing sesuai dengan budaya, pengalaman, prakarsa, dan bakatnya sendiri. Nah, ini ada dua bagian ya. Yang pertama tadi adalah seruan kesadaran bahwa Ibu Pertiwi, bumi kita itu sebetulnya adalah sedang terluka. Di bagian ini kita melihat madah dari Santo Fransiskus Assisi yang menjadi inspirator bagi Paus Fransiskus, dan realita konkret tentang penjarahan kekayaan bumi yang sangat merusak
lingkungan hidup. Lalu di sini adalah seruan Paus Fransiskus pentingnya kerjasama global untuk memelihara planet yang kita sebut sebagai bumi ini. 8 tahun kemudian, yakni tahun 2023, Paus mengeluarkan sebuah edaran lagi yang diberi judul Laudate Deum. Laudate Deum ini merupakan gema dari Laudato Si. Nah, dalam Laudate Deum nomor 2 tertulis kalimat ini. 8 tahun telah berlalu sejak saya menerbitkan ensiklik Laudato Si. Ketika saya ingin berbagi dengan Anda semua, saudara-saudari di planet kita yang menderita ini, suatu keprihatinan saya yang tulus terhadap pemeliharaan rumah kita bersama. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa tanggapan kita belumlah memadai. Sementara dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya. Ya, abaikan kata selain itu. Nah, tadi itu ikut tercopy. Baik. Nah, ini seruan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tahun 2023, ya, 8 tahun sesudah ensiklik Laudato Si. Dia menyadari bahwa kurun waktu 8 tahun ini ternyata Laudato Si itu memberikan gema tekstual maupun verbal, tetapi secara konkret itu belum banyak yang dilakukan. Maka sekali lagi dia menyerukan perlunya kerjasama serius dari berbagai pihak untuk mewujudkannya secepatnya sebelum dunia ini atau bumi ini, planet ini hancur dan berarti membawa kehancuran bagi kita semua, makhluk hidup dan manusia yang berdiam di dalamnya. Baik, dari dua dokumen ini, saya membuat saringnya sebagai demikian. Kita hidup di dalam satu dunia yang menderita. Pada bagian bawah dari slides ini, Anda membaca Ibu Pertiwi yang menderita. Sengaja saya beri gambar satu gunung yang tandus, puncak dari gunung yang tandus, yang membahasakan bahwa lingkungan mengalami banyak sekali kerusakan sebagai buah dari kerakusan manusia. Nah, apa yang terjadi? Paus Fransiskus menampilkan 3 hal yang merupakan problem semua orang. Adanya kesombongan pada manusia yang merasa memiliki bumi, ya. Adanya kerakusan pada manusia untuk mengeksploitasi hasil-hasil atau kekayaan-kekayaan bumi, ya, tanpa mempertimbangkan bagaimana memeliharanya. Lalu ada kelalaian dari berbagai pihak untuk menganggap kerusakan bumi ini sebagai hal yang normal, hal yang wajar, dan bukan menjadi urusan mereka. Jadi ini pada satu sisi ada dosa kolektif, dosa berbagai pihak, termasuk warga gereja sendiri. Anggota gereja sendiri turut serta di dalam dosa kolektif tersebut. Ya. Nah, maka Paus Fransiskus menganjurkan 3 hal, ya, dialog baru, solidaritas universal, dan kolaborasi sebagai instrumen ilahi. Jadi perlu ada dialog baru yang melibatkan banyak orang, perlu ada solidaritas universal, ini bukan hanya satu dua pihak saja, tetapi seluruh dunia. Lalu perlu ada kolaborasi berbagai pihak, tetapi kolaborasi dengan kesadaran bahwa kita semua adalah instrumen Tuhan. Maka 3 anjuran ini saya kategorikan sebagai sebuah tawaran rahmat. Tawaran rahmat. Nah, ketika dosa dan rahmat bertemu, ya, itulah yang kita sebutkan sebagai perjuangan untuk merestorasi kerusakan alam, hakikat alam, dan pemulihan martabat manusia. Ya. Nah, ini datang dari tahun berapa? Tahun 2015. Kita sebut sebagai nilai luhur. Niat luhur. Niat luhur. Dalam praktik sesudah dievaluasi, ternyata hasilnya begini. Tahun 2023 belum banyak yang dilakukan. Ya. Maka harus ada perjuangan multidimensi, harus ada perjuangan yang melibatkan berbagai pihak, dan harus mengglobal, harus menyentuh berbagai pihak di dalam eh,
di berbagai negara, berbagai kalangan masyarakat, berbagai budaya, bahasa, kaum dan bangsa. Ya. Nah, saya menampilkan data-data ini pada awal refleksi kita malam ini karena kita harus berbicara dan mengangkat topik, lalu gereja sendiri menanggapi dengan cara apa? Ini sudah Paus Fransiskus sudah memberikan proposal ini, menganjurkan demikian, tapi kita sebagai devosan kerahiman ilahi itu memberikan tanggapan apa? Ya. Jadi kita bergerak dalam sebuah grup yang kita beri nama Buku Harian Santa Faustina, WA Group yang sudah bertahun-tahun kita jalankan. Sekarang sudah siklus kedua membaca Buku Harian Santa Faustina. Ya, ada banyak pembicaraan dan kita munculkan dalam layar ini. Ada banyak refleksi pendek yang kita sebarkan. Ibu Jauh tiap hari mengirimkan bacaan dalam bentuk sound. Ah, saya coba berusaha kembali untuk menampilkan refleksi-refleksi yang bersifat tetap, yang sampai sekarang saya belum bisa kembali menjalankannya. Itu ada terlalu banyak halangan. Ya, lalu kekayaan rohani yang kita peroleh ini, apakah bisa menuntun kita untuk menanggapi isu global yang begitu nyata, begitu real, begitu krusial? Maka untuk refleksi malam ini, tanggapan kita sebagai devosan kerahiman ilahi, saya anjurkan datang dalam 3 poin. Harus ada kesadaran ekologis. Yang kedua, harus ada pertobatan ekologis. Dan yang ketiga, harus ada misi ekologis. Kesadaran ini merupakan titik awal, pintu pembuka. Tanpa itu, kita tidak akan masuk kepada elemen kedua, yaitu pertobatan. Dan tanpa pertobatan yang memadai, kita tidak sanggup menjalankan misi ekologis dalam arti yang sebenarnya. Nanti kita bisa terlibat dalam problem-problem dan upaya-upaya restorasi ekologis, tetapi itu sekedar aktivisme yang akan menempatkan kita tidak lebih daripada LSM-LSM yang bergerak dalam isu ini. Padahalnya sebagai orang Kristiani, kita menjalankan misi ekologis itu sebagai bagian dari penghayatan iman. Nah, anjuran saya 3 elemen ini harus menjadi perhatian kita di dalam memberikan tanggapan kita atas isu-isu global tadi. Baik. Kita mulai dengan yang pertama, yakni kesadaran ekologis. Saya berikan dulu uraian beberapa poin dan eh, kira-kira inspirasi biblis apa, inspirasi kitab suci apa yang bisa kita pakai untuk memberikan penyadaran tersebut. Lalu nanti di bagian akhir kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai komunitas kerasulan kerahiman ilahi. Saya menawarkan beberapa poin dalam kesadaran ekologis. Kita mulai dengan yang pertama, alam ciptaan lahir dari kasih Tuhan. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambaran Allah yang berkuasa atas alam semesta. Yang ketiga, dosa merusak hakikat gambaran Allah dan membawa banyak konsekuensi negatif. Yang keempat, Yesus Kristus membawa pemulihan. Yang kelima, tugas manusia menjabarkan. Kita masih di dalam ranah kesadaran. Ya, kita sadar bahwa alam ciptaan itu lahir dari kasih Tuhan dan baik adanya. Kita sadar bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kita sadar bahwa dosa merusak hakikat gambaran Allah dan membawa banyak konsekuensi negatif. Yang keempat, kita sadar bahwa Yesus Kristus membawa pemulihan. Lalu kita sadar bahwa tugas manusia menjabarkan seluruh eh, tugas pelayanan tersebut. Ya, kita mulai dengan yang pertama, yakni alam ciptaan lahir dari kasih Tuhan dan baik adanya. Malam ini saya memakai kutipan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 dan ayat 25. Teks ini terjemahan saya pakai dari terjemahan Alkitab tahun 2023, terjemahan baru yang kedua, yang eh, kata-kata, pilihan kata dan lain-lain mungkin bisa berbeda dari terjemahan baru yang pertama, yakni tahun 78. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Ya, Allah melihat semuanya itu baik adanya. Ayat 1 dan ayat 25. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesadaran umum ini kita mulai dengan melihat asal dari seluruh alam ciptaan. Ya, kita semua adalah bagian dari alam ciptaan dan dengan demikian kita semua diajak untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, eksistensi kita, keberadaan kita itu tidak ada. Nah, kalau seandainya kesadaran ini dipupuk dengan baik, maka kita akan memandang seluruh alam ciptaan sebagai anugerah Tuhan. Ya. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambaran Allah yang berkuasa atas alam semesta. Saya memakai kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan 31. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas binatang yang melata di bumi. Lalu ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Ya. Nah, ini kan sesungguhnya satu hal yang bagus ya. Kita melihat bagaimana eh, Tuhan menyiapkan manusia, Tuhan menyiapkan alam semesta, lalu menciptakan manusia yang terakhir. Mulai dengan lingkungan hidup dulu, ya, daratan, laut, benda-benda langit, lalu tanaman, tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, ikan-ikan, semua sudah ada baru manusia. Manusia datang belakangan, diberi karunia istimewa, yakni karunia rohani, yang kedua karunia intelek, yang ketiga karunia kehendak bebas, yang keempat karunia kemampuan untuk membuat keputusan, ya, dan yang kelima karunia untuk mencipta, ya. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa keistimewaan manusia itu terletak dalam rupa-rupa cara dengan akibat manusia itu tampil sebagai eh, tolong dulu siapa Angelina dimatikan dulu soundnya ya, oke. Terima kasih. Nah, di sini kita melihat bahwa manusia sebagai gambaran Allah ini merupakan mahkota dari seluruh ciptaan dan Allah secara khusus memberikan perhatian bahwa manusia diberi kuasa untuk mengelola seluruh alam semesta. Nah, mungkin ada yang langsung mengargumen begini. Kalau manusia diberi kuasa, maka dia berhak untuk memanfaatkan segala sesuatu. Betul. Tetapi ketika manusia diberi kuasa, itu dia diberi kuasa sebagai gambaran Allah. Gambaran Allah yang belum ternoda. Gambaran Allah yang mencerminkan karakter, watak, dan rencana Tuhan. Nah, jika Tuhan itu pada dasarnya adalah cinta, maka ketika manusia berkuasa atas alam semesta, termasuk makhluk hidup, dia berkuasa dengan satu nuansa cinta. Dia tidak berkuasa secara manipulatif atau eksploitatif, tidak berkuasa dengan daya-daya negatif, tetapi dia berkuasa sebagai gambaran Allah yang dilingkupi oleh cinta. Tapi problema ini tetapi muncul problema ketika adanya dosa, ya, adanya dosa. Maka kita melihat pada elemen ketiga, dosa merusak hakikat manusia dan membawa banyak konsekuensi negatif. Ya, kita ambil contoh yang sederhana ini. Kejadian bab 3 ayat 7. Lalu terbukalah mata mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi. Sebelum adanya dosa, manusia ini, Adam dan Eva,
juga telanjang di Taman Eden. Tapi karena mindset mereka adalah mindset ilahi, mereka adalah gambaran Allah, mereka memandang dunia, mereka memandang Taman Firdaus sebagai gambaran Allah, sebagai karunia Allah, maka mereka memperlakukan semua itu sebagai gambaran Allah yang mencintai. Maka mereka memandang ketelanjangan itu bukan sebagai satu hal yang memalukan, bukan sebagai satu hal skandalus, bukan sebagai satu jalan menuju dosa. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk mengikuti penyesatan oleh iblis, begitu memakan buah pohon itu, mereka lalu menyadari bahwa, oh ternyata kita ini telanjang. Nah, telanjang itu kan sudah ada sebelumnya. Kenapa sekarang jadi masalah? Karena mindset sudah berubah oleh dosa. Cara pandang terhadap ketelanjangan itu berubah. Maka mereka segera mengambil daun pohon ara untuk membuat pakaian yang pertama. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa dosa mengubah mindset dan mindset itu eh, akhirnya berpengaruh dalam cara kita memandang sesuatu. Nah, sekarang kita ambil contoh begini. Di eh, di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat sekarang itu beredar banyak apa ya, banyak informasi hoax itu ya. Melalui media sosial itu kita mengikuti banyak sekali informasi hoax. Kita bisa menemukan dua berita atau dua informasi tentang hal yang sama tetapi saling bertolak belakang. Dan itu menumbuhkan sebuah keraguan dalam hati kita, yang mana yang harus kita percayai. Akibatnya, itu membentuk pola pikir kita. Kita juga bertumbuh dalam sebuah resistensi terhadap isu-isu sosial. Kita resisten terhadap keinginan untuk mempercayai. Kalau sebelumnya, mempercayai itu adalah sebuah hal yang positif, sekarang mempercayai itu bisa dilihat sebagai sebuah jalan menuju kehancuran. Nah, situasi mengubah cara pikir kita. Itulah yang terjadi pada manusia pertama. Dosa merusak hakikat mereka, maka mereka memandang dunia dengan cara yang baru. Cara dan lensa mata orang berdosa. Nah, ketika manusia sudah berdosa, dia akan mulai eksploitatif. Suara hatinya berubah. Dia egois. Dia lalu memanfaatkan seluruh alam kekayaannya itu bukan dengan penuh cinta, tetapi diwarnai oleh nafsu. Nah, ketika nafsu yang bergerak, alam bukan lagi hadiah Tuhan untuk menunjang martabat manusia, tetapi hak atau milik yang dieksploitasi untuk memenuhi nafsu indrawi manusia. Kita beralih pada poin keempat, Yesus Kristus membawa pemulihan. Nah, Yesus Kristus membawa pemulihan. Oh, ini ada slides yang hilang ya. Jadi ada dua hal di sini. Yesus Kristus membawa pemulihan itu kita tahu bahwa Yesus itu pada akhir pelayanannya, dalam pelayanan itu terutama Yohanes bab 10 ayat 10, dia menyatakan begini, Aku datang dan membawa hidup, dan biarlah orang-orang memilikinya secara berkelimpahan. Ya, ini ada slide yang hilang, nanti saya akan tambahkan itu. Semoga tidak mengganggu refleksi kita malam ini. Ya, Yesus Kristus membawa pemulihan, dan pemulihan itu sungguh-sungguh menghantar kita untuk melihat bahwa Tuhan tetap mencintai manusia, dan karena cintanya itu, ia bahkan berkorban diri untuk mengangkat kembali martabat manusia yang terluka. Dan ketika martabat manusia itu sudah memperoleh penebusan, sekarang tugas manusia untuk menjabarkan. Dalam Injil Markus, kita menemukan perintah Yesus ini. Pergilah dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Yesus mengatakan demikian. Pergilah dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, pewartaan Injil
itu tidak semata-mata untuk manusia, tetapi juga untuk segala makhluk. Nah, makhluk ini berarti makhluk ciptaan yang lain. Ada makhluk hidup, tetapi juga ada lingkungan mati yang sama-sama harus memperoleh karunia rahmat Tuhan yang tercurah melalui pewartaan Injil. Dan ingat, pewartaan Injil kita bukan semata-mata melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Maka kepada orang-orang kita berbicara dengan bahasa manusia, tetapi kepada semua makhluk yang lain, kita mengungkapkannya dengan wujud-wujud konkret yang membahasakan cinta Tuhan terhadap seluruh ciptaan yang lain itu. Nah, sekarang kita masuk kepada poin kedua, yakni pertobatan ekologis. Untuk pertobatan ekologis ini, kita memiliki 4 poin yang mau kita refleksikan. Kita bertobat dengan cara taat pada kehendak Sang Pencipta. Kita bertobat dengan cara menghargai kehendak baik Sang Pencipta. Kita bertobat dengan cara selalu ingat akan kehendak baik Sang Pencipta. Dan kita bertobat dengan cara menjadi berkat bagi manusia dan alam ciptaan. Ya. Jadi dalam hal ekologis ini, kita tidak berbicara tentang pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu perlu, tetapi pertobatan di sini lebih dimaksudkan tindakan reparasi, baik secara mental manusiawi maupun menyentuh langsung eh, alam lingkungan yang nanti akan nampak sekali dalam elemen ketiga, yakni misi ekologis. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Taat pada kehendak Sang Pencipta. Nah, dalam refleksi ini, kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 22. Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam Kejadian 6 ayat 22. Nah, Kejadian 6:22 ini merupakan kesimpulan dari seluruh perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Lalu dia juga disuruh untuk memilih semua binatang sepasang-sepasang, semua binatang yang ada untuk masuk ke dalam bahtera. Bahtera itu ada di atas gunung. Nuh menjalankan perintah di tengah tertawaan dan cibiran orang, tapi dia tetap menjalankan dan tetap tidak mengerti apa rencana Tuhan. Ya, tapi itulah oleh iman dan ada kemauan baik, Nuh dipilih Tuhan untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa taat pada kehendak Sang Pencipta itu sesungguhnya hal positif dan membawakan dan menghasilkan buah-buah yang baik, melahirkan buah-buah yang positif. Dalam hal ini adalah mempertahankan kehidupan. Bayangkan, bahtera itu dimaksudkan untuk mengumpulkan sedikit, seporsi kecil dari semua makhluk hidup yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kehidupan itu ke seluruh bumi. Ya. Nah, ini semua terjadi hanya karena Nuh taat pada kehendak Sang Pencipta. Poin kedua, menghargai kehendak baik Sang Pencipta. Nah, sesudah air bah itu terjadi, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian bab 8 ayat 21. Ini terjadi sesudah air bah, sesudah bumi mengering, sesudah Nuh dan keluarganya sudah boleh keluar dari Batra dan binatang-binatang mulai kembali mendiami bumi itu. Ya, jadi sekarang kita lihat bahwa niat baik Tuhan ini diwahyukan dan ditulis dalam kitab Kejadian dan itu menjadi kehendak Sang Pencipta yang perlu kita hargai. Maka sekarang kalau sini kita bertanya begini, mengapa Tuhan tidak membinasakan saja seluruh makhluk, semua manusia sekarang ini, lalu menciptakan manusia baru yang taat padanya, yang sepenuhnya baik, tidak ada lagi keburukan dan sebagainya. Tapi Tuhan sudah berjanji demikian, bahwa sesudah bencana air bah itu, Tuhan tidak lagi akan mengutuk bumi karena manusia,
Sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Nah, itu dia. Kehendak Tuhan seperti ini perlu kita hargai, walaupun akal sehat kita sulit menerimanya. Yang berikut, pertobatan terjadi ketika kita selalu ingat akan kehendak baik Sang Pencipta. Masih dalam Kejadian yang sama, bab 8 ayat 22, Tuhan mengatakan demikian. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian bab 8 ayat 22. Benar, di sana sini ada bencana, ya, seperti kita di wilayah Sumatera bagian utara, bencana besar saat ini, keringan di berbagai tempat, kemiskinan dan sebagainya. Semua itu fenomena yang menyakitkan. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan mengatakan demikian. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang berarti bahwa walaupun ada penderitaan, rahmat Tuhan tidak pernah berhenti dicurahkan. Manusia hanya perlu menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang terakhir, menjadi berkat bagi manusia dan alam ciptaan. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Nah, ini yang penting. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya. Nah, Tuhan mengatakannya itu dalam berkat. Apa artinya berkat? Berkat artinya mengharapkan yang baik bagi orang yang diberkati. Bagus ya, dalam istilah Latin itu, berkat itu adalah benedictio. Bene itu baik, dictio itu artinya kata-kata. Dicere, diksi, dictum, ya, itu artinya berkata. Jadi, benedictio artinya berkata yang baik. Menjadi berkat itu berarti berkata yang baik, mengharapkan yang baik, mendoakan yang baik. Karena itu ke dalam tangan mula semuanya itu diserahkan, niatnya adalah positif. Manusia memelihara alam ciptaan, maka dia harus menjadi berkat bagi alam ciptaan tersebut. Nah, kalau empat elemen ini disadari dengan baik, pertobatan ekologis itu terjadi. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yakni misi ekologis. Dalam misi ekologis, kita berbicara tentang tiga hal. Kita memelihara alam ciptaan, kita membina karakter cinta lingkungan, lalu kita memandang citra Allah dalam alam ciptaan. Nah, sekarang bisa lihat bahwa ini tiga elemen yang datang dari tiga bidang kehidupan yang berbeda. Memelihara alam ciptaan itu adalah karya sosial, karya umum yang menyentuh hidup siapapun. Ya, membina karakter cinta lingkungan itu pendidikan individu, baik itu dalam keluarga, komunitas Kristiani, dan sebagainya. Sedangkan memandang citra Allah dalam alam ciptaan itu bagian dari penghormatan kita pada Tuhan. Jadi, ada aspek sosial, ada aspek individu, dan ada aspek berkomunikasi dengan Tuhan. Itu misi ekologis kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, memelihara alam ciptaan. Dalam surat Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 19-21, kita membaca ini. Dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan ke sia-sia, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Nah ini, ciptaan itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Tentu saja apa yang dituliskan oleh Paulus ini berkaitan dengan martabat manusia yang memperoleh yang memperoleh rahmat yang datang dari Tuhan. Betul. Tetapi manusia ini hidup dalam satu alam ciptaan yang memungkinkan dia untuk mengimplementasi seluruh hak dan kewajiban dia sebagai gambaran Allah. Maka memelihara alam ciptaan itu menjadi kewajiban.
Karena tanpa alam ciptaan yang memadai, dia tidak akan bisa mewujudkan apa yang disebut sebagai kemerdekaan anak-anak Allah. Yang kedua, membina karakter cinta lingkungan. Mari kita melihat Mazmur ini. Mazmur 96, 11 sampai 13. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Hendaklah bergemuruh laut serta segala isinya. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Ya, biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilannya dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Nah, ada dua bagian dari Mazmur ini. Yang pertama adalah hakikat dari alam ciptaan. Bumi bersorak-sorai, langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, bergemuruh laut serta segala isinya, bersukaria padang dan penghuninya, pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Nah, tetapi bagian kedua, ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Nah, penghakiman ini kita tentu bisa ingat kembali Injil Matius bab 23. Siapa yang layak untuk menjadi domba? Yang masuk dalam grup domba adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian dan seterusnya. Perbuatan. Nah, kalau kita ingin agar langit itu terus bersuka cita, bumi itu terus bersorak-sorai, isi laut itu selalu bergemuruh, padang dan penghuninya bersukaria, pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, maka kita harus melakukan kebaikan. Kebaikan datang dari mana? Kebaikan datang dari rasa cinta. Maka membina karakter cinta lingkungan pada diri kita adalah sebuah tanggapan positif atas seruan Mazmur ini. Yang ketiga, memandang citra Allah dalam alam ciptaan. Mazmur 19 ayat 2 sampai 3 mengatakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagi orang yang tidak beriman, langit itu indah, iya. Cakrawala itu indah, iya. Tetapi sama sekali tidak berbicara tentang Tuhan. Bagi orang yang beriman, semua itu berbicara tentang Tuhan. Kita bahkan boleh mengatakan, langit dan cakrawala itu jejak-jejak Tuhan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, ketika kita memandang citra Allah dalam alam ciptaan, kita memanfaatkan karunia itu dengan penuh rasa cinta, maka kita sesungguhnya sedang menegakkan hakikat Tuhan sendiri, karena Allah adalah cinta. Demikian surat pertama Yohanes. Kalau Allah adalah cinta, dan manusia memanfaatkan alam dengan penuh cinta, maka citra Allah di dalam alam itu akan tetap terpelihara. Nah, kalau tiga hal ini kita perhatikan, karya nyata, memelihara alam ciptaan, membina karakter cinta lingkungan dalam pendidikan iman, lalu memandang citra Allah adalah uh, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, maka sesungguhnya kita sedang melakukan satu siklus pelayanan iman yang sungguh-sungguh menyentuh semua aspek di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Karena kalau seandainya kita perhatikan, maka kita melihat ini. Melihat alam ciptaan itu adalah karya misi eksternal, keluar. Membina karakter cinta lingkungan itu adalah karya misi internal. Kita membina komunitas kita. Kita membina diri kita. Lalu memandang citra Allah dalam alam ciptaan adalah sebuah liturgi hidup. Sebuah perayaan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah,
Apalagi yang kita perlukan sebagai orang beriman selain tiga elemen ini. Ya, semua masuk dalam kategori ini. Baik, saudara-saudara, kita mencapai bagian penting dari mengapa kita berkumpul malam ini, yakni buku harian Santa Faustina atau inspirasi apa yang kita peroleh dari kerahiman ilahi tentang eh, apa ini, misi ekologis ini, spiritualitas ekologis, pertobatan ekologis, kesadaran ekologis, dan sebagainya. Kutipan pertama saya ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 522. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan satu mujizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahimanmu ya Tuhan mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus dan terentang di salib. Hai pendosa, jangan ragu atau putus asa. Berharaplah akan kerahiman, sebab engkau pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia berdosa. Ya. Nah, doa yang ditampilkan oleh Santa Faustina ini jelas-jelas mengarah kepada mati raga yang dia praktekkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi tujuan utama adalah keselamatan manusia. Hanya kemudian kita menyadari bahwa apa yang diungkapkan ini juga mencerminkan sisi lain dari kehidupan Santa Faustina, yakni dia mengharapkan keselamatan manusia berdosa, dan manusia berdosa itu hanya selamat kalau dia melakukan kewajiban-kewajiban iman, seperti yang dituntut Tuhan, teristimewa dalam pengadilan menurut Injil Yohanes bab 25. Nah, kalau Santa Faustina mengatakan bahwa memang ada orang yang tidak sempat berdosa, dan untuk itulah kerahiman Allah turun. Dan untuk kerahiman Allah itu, dia siap untuk bermati raga. Tapi tidak berarti bahwa pertobatan manusia itu tidak boleh jalan. Pertobatan manusia tetap dituntut, dan salah satu pertobatan yang sangat penting adalah melihat kehadiran Tuhan dalam seluruh alam ciptaan itu. Kutipan kedua adalah buku harian nomor 1692. Aku menyembah Engkau ya Tuhan dan pencipta yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus. Aku menyembah Engkau karena segala karya tangan-Mu yang menyatakan kepadaku begitu banyak kebijaksanaan, kebaikan, dan kerahiman. Oh Tuhan, Engkau telah menghamburkan begitu banyak keindahan ke atas bumi, dan semua itu menuturkan kepadaku keindahan-Mu. Meskipun semua yang indah itu hanyalah pantulan lemah dari keindahan-Mu. Oh keindahan yang tak terselami. Meskipun engkau menyembunyikan diri dan menyamarkan keindahanmu, mataku yang diterangi oleh iman dapat menangkap engkau, dan jiwaku mengenali penciptanya, kebaikan tertingginya, dan hatiku sepenuhnya tenggelam dalam doa sembah sujud. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah kepasrahan Santa Faustina di hadapan Tuhan. Dia selalu bersujud di depan sakramen Maha Kudus. Itu sumber kekuatannya. Tetapi dalam doanya, ia menampilkan ini. Oh Tuhan, Engkau telah menghamburkan begitu banyak keindahan ke atas bumi. Ya. Dan semua itu menuturkan kepadaku keindahanmu, meskipun semua yang indah itu hanyalah pantulan lemah dari keindahanmu. Jadi keindahan di atas bumi itu, apa ya, mencerminkan keindahan Tuhan. Walaupun menurut Santa Faustina dalam pengalaman mistiknya, keindahan yang ditampilkan di bumi itu hanya satu item kecil, pantulan kecil dari keindahan sejati yang datang dari Tuhan. Walaupun demikian, itu sudah sanggup mengarahkan perhatiannya pada keindahan sejati, yakni Tuhan.
Nah, kalau dia menangkap keindahan itu, berarti jiwanya mengenali penciptanya. Maka oleh kesadaran itu, dia lalu menyembah Tuhan. Dan menyembah kepada Tuhan itu kan merupakan elemen ketiga di dalam misi ekologis yang kita upayakan, kita anjurkan pada malam ini. Nah, saya harus mengatakan bahwa Santa Faustina tidak banyak menulis tentang yang namanya lingkungan hidup. Ya, ada satu nomor yang saya lupa sekarang, tetapi itu berbicara tentang bagaimana dia menikmati keindahan taman. Tetapi keindahan taman itu segera ditinggalkan karena untuk dia keindahan sejati itu ada di dalam kapel ketika dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Ya, Santa Faustina memang tidak banyak, tetapi kita perlu menyadari bahwa dari karunia pengalaman misi Santa Faustina itu kita bisa menimba banyak inspirasi yang menjadi daya penopang kita di dalam terlibat untuk mewujudkan harapan yang digemakan oleh Paus Fransiskus almarhum. Maka saya menuliskan demikian. Apa yang ditemukan oleh Santa Faustina? Santa Faustina menemukan inspirasi di dalam alam ciptaan sebagai jalan untuk mengalami kehadiran Tuhan yang dikasihi dan mengasihinya. Di depan sakramen Maha Kudus, keindahan sejati itu, dia mengakui bahwa begitu banyak keindahan yang ditaburkan Tuhan di dalam alam ciptaan. Berarti walaupun tidak sebanding dengan uh, sakramen Maha Kudus, keindahan alam ciptaan itu masih membahasakan kehadiran cinta Tuhan. Lalu yang kedua, daya iman yang diperoleh karena mengapresiasi keindahan dari Tuhan itu menopang mati raga yang dipersembahkan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ingat baik-baik, Santa Faustina itu menggunakan seluruh hidupnya sebagai jalan untuk membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ya, itu tujuan mengapa dia begitu bertekun di dalam puasa, pantang, mati raga, doa, dan sebagainya. Itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dan kekuatan itu datang dari mana? Datang dari kesadaran bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan mengasihi dia itu datang dengan berbagai cara. Yang terutama adalah sakramen-sakramen. Yang kedua adalah pendampingan secara terus-menerus oleh Bapak rohaninya dan Bapak pengakuan, serta para suster. Yang ketiga adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang menuntut korban dirinya, termasuk untuk para suster yang juga meragukan pengalaman mistiknya. Yang keempat adalah pengalaman-pengalaman konkret di tengah alam, ketika dia menemukan kegembiraan dan sukacita dan merasakan Tuhan hadir di sana dan mencintai dia. Nah, ini yang ditemukan Santa Faustina. Sekarang kita beralih. Lalu kita sebagai devosan kerahiman ilahi, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita menanggapi dengan apa? Kearifan rohania devosi kerahiman ilahi itu harus menunjang kesadaran ekologis, pertobatan ekologis, dan misi ekologis. Kita berdoa itu memohonkan belas kasih Tuhan. Tapi belas kasih Tuhan itu adalah sebuah karunia abstrak yang datang dari Tuhan, yang hanya bertakhta di dalam iman kita, dalam kesadaran kita, dan dalam doa-doa kita. Belas kasih Tuhan itu hanya akan menjadi berkat konkret ketika kita menerapkannya di dalam hidup nyata. Dan hidup nyata itu harus mengalir dari kesadaran, dari pertobatan, dan dari pelayanan. Dalam hal ini, dalam bidang ekologi, daya iman tentang belas kasih Tuhan itu harus menggugah kesadaran kita untuk lebih mencintai lingkungan, bertobat dari problematika-problematika lingkungan, dan melakukan karya-karya konkret untuk mewujudkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari penghayatan iman. Yang kedua, berhubung kita juga mendekati masa Prapaskah, maka saya mengajukan ini.
Puasa, pantang, dan mati raga dapat kita niatkan untuk kerasulan ekologis. Ya, saya menganjurkan ini yang menjadi perhatian gereja untuk eh, Prapaskah yang akan datang. Kita akan mulai masa Prapaskah pada tanggal 18 Februari, kurang dari 1 bulan. Ya, kira-kira lagi 4 minggu. Ya, kita sudah mulai menjalankan ke masa kita sudah akan masuk masa Prapaskah. Dan kekhasan masa Prapaskah adalah puasa dan pantang. Puasa dan pantang hendaklah kita lakukan tidak semata-mata sebagai kewajiban individu demi kemaslahatan individu semata-mata, tapi juga kita bisa niatkan agar puasa dan pantang ini menjadi berkat bagi kerasulan ekologis yang menjadi perhatian gereja. Bagi umat Keuskupan Pangkal Pinang dan mungkin juga banyak pihak yang lain, tahun ini akan menjadi tahun yang penting, ya, kita sebut sebagai pembenahan ekologi ini. Mari kita memanfaatkan kesempatan Prapaskah nanti melakukan puasa, pantang, dan mati raga secara sungguh-sungguh, termasuk dalam niat-niat jalan salib, agar kerasulan ekologis itu sungguh-sungguh menjadi perhatian serius. Nah, teman-teman yang lain, silakan menanggapi dengan cara yang berbeda. Tapi yang jelas, antara penekanan gereja untuk memelihara rumah bersama dan gerakan kerasulan kerahiman ilahi, kita dapat menarik sebuah garis yang menghubungkan kearifan iman dengan perjuangan konkret untuk memelihara bumi kita sebagai rumah bersama semua golongan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian. Demikian sharing yang bisa saya lakukan malam ini. Semoga bisa mendorong teman-teman untuk tidak hanya bertekun dalam meditasi eh, kerahiman ilahi melalui refleksi atas buku-buku catatan harian Santa Faustina, tetapi juga menjadikannya itu inspirasi yang nanti akan membawa kita ke dalam karya nyata untuk memelihara bumi kita sebagai rumah bersama yang bermanfaat bagi semua orang. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Ayu untuk mengatur lalu lintas refleksi kita malam ini. Kita punya waktu sampai 8.30, jadi kurang lebih 15 menit kita pakai. Saya perlu 5 menit terakhir untuk beberapa penyampaian. Silakan, Bu. Oke, terima kasih sekali Romo Aurel yang telah memberikan pengajaran tentang kerahimannya menyentuh semua ciptaannya dan mengenai tentang lingkungan hidup dan pengajaran ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau ada yang mau berbagi pengalaman rohani? Bisa ditulis di kolom chat ya, kalau seandainya ada yang ingin. Ada dari Ibu Yeni Indawati tentang ini recording dari apa ini ya, malam ini. Nanti akan ada recording itu ditampilkan di channel YouTube-nya grup ini. Nanti Pak Abdi biasanya akan share link ke grup tersebut. Sehingga Ibu Yeni bisa ikut kembali seluruh pengajaran mulai dari awal sampai akhir nanti. Baik. Mari teman-teman dipersilahkan bagi ada yang mau bertanya tentang pengajaran Romo Aurel pada malam hari ini. Atau mungkin ada anjuran lain berkaitan dengan eh, grup kita tentang buku harian Santa Faustina dan sebagainya, bisa disampaikan sekarang mumpung kita ada kesempatan untuk bertemu bersama. Sambil menunggu catatan-catatan yang datang dari teman-teman,
Saya ingin menyampaikan bahwa bulan Februari kita akan pengajaran kita akan terjadi pada tanggal 26 hari Kamis tanggal 26 Februari. Itu kita sudah dalam masa prapaskah, tetap akan kita buat pada jam 7 malam seperti biasa. Ya. Oke, oke, katanya tidak ada. Ya, Tidak ada, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di link chat dan bagi yang ingin bergabung dengan WA Group PHF ada juga di kolom chat. Teman-teman nggak ada yang mau bertanya atau sharing? tidak ada kelihatannya ya. Tidak ada. Baiklah kalau begitu. eh, Mohon doa. Kami mengucapkan terima kasih untuk Romo Aurel dan Sebentar mungkin ini, ada ini dari Bu Felis. ada Oke, pertanyaan dari saudari Eti ya. mungkin bisa dibuka Bu untuk apa? Ya, Untuk ada unmute ada di apa itu, chat ada ya. di chat itu. Ya. Laku Bentar. tobat ekologi seperti apa yang bisa kita lakukan setelah melihat bencana banjir di mana dan perubahan cuaca sedemikian ekstrim. Baik, ini kan fenomena alam, tetapi fenomena alam ini bukan hal yang baru. Apa yang terjadi di Sumatera Utara itu tidak semata-mata hanya karena perubahan cuaca. Alam itu keseimbangannya itu kuat, maka ya kecuali kalau macam tsunami dan lain-lain itu tentu satu hal yang berbeda. Tetapi hujan lebat dan banjir dan sebagainya sekarang ini kita melihat itu bukan hanya soal ekstrim pada perubahan cuaca. Karena kita kan bisa lihat di berita, banjir membawa apa? Gelondongan-gelondongan kayu yang dipotong. Nah, maka ada yang mengatakan itu bukan gelondongan kayu, tapi kayu lapuk itu omong kosong. Itu jelas-jelas gelondongan kayu komersial yang akan dibawa untuk diolah dan sebagainya. Berarti ada perpaduan antara perusakan lingkungan dan perubahan cuaca yang ekstrim. Ya. Nah, laku tobat ekologi seperti apa yang kita lakukan setelah melihat bencana banjir? Saya melihat satu kemungkinan, menyuarakan. Menyuarakan secara terus-menerus apa yang terjadi ini sebagai wujud keserakahan manusia, antara lain, bukan semata-mata satu-satunya. Menyuarakan ini banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Hanya seringkali begini, untuk bisa menyuarakan dengan baik, kita perlu memiliki juga integritas modal, integritas moral. Jadi kalau seandainya berbagai pihak yang menyuarakan pentingnya pemeliharaan lingkungan, pada saat yang sama dia menebang berhektar-hektar hutan untuk menanam kelapa sawit dan sebagainya, ya jelas ada semacam apa ya, kredibilitas moral untuk bisa melakukan seruan pertobatan itu menjadi mentah. Ya, saya beri contoh misalnya begini. Gereja sesungguhnya itu cukup cukup vokal di dalam mengangkat isu-isu lingkungan. Bahkan pada sejumlah keuskupan, pada sejumlah kongregasi religius, itu menjadi isu yang sangat mendapat perhatian, baik dalam pendidikan maupun dalam karya misi. Ya, baik itu, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya ada keuskupan atau ada kongregasi yang menanam modalnya dalam perkebunan kelapa sawit atau pertambangan yang diwujudkan dalam eksploitasi alam, maka dia memiliki kredibilitas moral yang rendah untuk menyuarakan pertobatan ekologis ini. Ya, karena begini, dalam hal ekologi ini
ada banyak kekuatan yang ada di luar jangkauan kita. Korporasi yang eksploitasi alam dalam pertambangan atau perkebunan atau kayu penebangan hutan dan sebagainya, itu seringkali itu bersifat global, kerjasama dengan berbagai negara, dan ini pihak-pihak yang kita tidak bisa sentuh secara fisik. Ya, mereka terlalu kuat. Apa yang kita miliki? Kita miliki itu suara. Karena dengan suara itu kita menggugat hati nurani, menggugat kesadaran. Saya tahu itu bukan perkara sederhana. Seringkali juga berkata, untuk apa kamu bersuara nyaring? Itu akan hilang di telan waktu. Betul, kebanyakan hilang di telan masa, di telan waktu dan sebagainya. Tetapi kalau tidak bersuara sama sekali, ya jangan kecewa kalau tidak ada perubahan apa-apa. Ya, karena siapa tahu dari sekian ribu suara itu ada satu suara yang didengar. Dan kalau satu suara didengar, perubahan itu mungkin. Tapi kalau 1.000 suara itu tidak pernah bersuara, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan ada yang terdengar, berarti juga tidak akan ada yang berubah. Baik. Sebagai contoh sederhana, kita ambil dari lingkungan keluarga. Anak-anak itu kan kita tahu bahwa nasihat yang kita beri itu seringkali masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, itu kita tahu itu. Tapi kan kita terus meneruskan menasihati mereka, terus menerus itu. Karena kita berharap bahwa minimal satu kali itu menyentuh kesadaran dia. Nah, kalau kesadaran dia disentuh, maka itu harapan akan ada perubahan. Tetapi kalau tidak disampaikan sama sekali, bagaimana kita berharap bahwa akan ada perubahan? Ya, jadi Bu Eti, kita ada banyak channel sebetulnya. Di lingkungan kita, itu adalah pendidikan ekologi. Doa-doa lingkungan, KBG, kami di Pangkal Pinang kami sebut sebagai KBG. Di wilayah Jawa Timur orang memakai istilah KUB, Komunitas Umat Basis. Entah di Kuskupan Semarang istilah apa yang dipakai saya tidak tahu. Ya, tetapi jelas kita mempunyai sel-sel tempat keluarga-keluarga bertemu untuk berdoa, untuk sharing kitab suci. Nah, di lingkungan seperti ini, proses animasi untuk membicarakan pendidikan yang diharapkan untuk membentuk suara hati itu sudah bisa dilakukan. Ya. Yang kedua hal sederhana seperti pemisahan sampah dan sebagainya. Ya. Tapi untuk elemen besar seperti bencana Sumatera itu, saya melihat suara kenabian sebagai satu hal yang harus dilakukan oleh gereja. Ya tentu Bu Eti, atau saya, kita mungkin suara itu terlalu kecil. Tetapi proses animasi yang kita lakukan ketika itu dibawa sampai ranah paroki hingga keuskupan, dan ketika yang berbicara itu adalah corong keuskupan, bahkan sampai pada level nasional seperti KWI dan sebagainya, itu suara yang didengar itu lebih mungkin. Tapi gerakannya itu dari akar rumput. Apakah itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi usaha untuk itu selalu mungkin. Baik, terima kasih ya Bu Eti untuk pertanyaannya. Atau mungkin ada teman-teman lain yang berpikir ada cara lain untuk menyerukan pertobatan ekologis ini. Dari satu kemungkinan yang saya pikirkan tadi itu. Menyuarakan secara terus-menerus betapa pertobatan ekologis itu diperlukan. Paus Fransiskus kan ketika mengeluarkan ensiklik Laudato Si, itu adalah cara untuk menggugah pertobatan ekologis. Nah, sesudah 8 tahun dia keluarkan Laudate Deum, karena kesadaran ini, bahwa ternyata seruan 8 tahun lewat itu gemanya besar, tetapi realisasinya itu kecil. Realisasinya itu kecil. Maka harus dibuat kesadaran baru. Nah, kalau kita ikuti dalam sejarah gereja, sesungguhnya seruan tentang lingkungan hidup ini sudah berjalan, sudah bergenerasi-generasi. Ya, ada Decret Pacem in Terris, ada apa ini Gaudium et Spes dalam Konsili Vatikan kedua. Ada berbagai ensiklik yang keluar menyusul dari satu kepausan ke kepausan yang lain. Semua menyuarakan martabat manusia.
selalu menyentuh juga antara lain alam ciptaan. Tapi perubahan tidak banyak terjadi. Lalu apakah dengan itu gereja berhenti? Tidak. Gereja harus tetap menyuarakan. Oke, baik. Tinggal 5 menit kita eh, manfaatkan untuk itu. Saya ambil 5 menit ini untuk beberapa penyampaian ya. Yang pertama teman-teman, siklus kita untuk membaca buku harian kitab suci pada yang kedua ini sudah berjalan beberapa ratus nomor dan sekarang kita sudah lengkapi dengan teks-teks anjuran kitab suci. Nah, sekarang saya perlu jelaskan sedikit teks-teks anjuran kitab suci yang sekarang ini berpusat pada dua bagian besar. Bagian satu adalah kitab Mazmur, bagian kedua adalah Injil yang berkisah tentang belas kasih Tuhan melalui pelayanan Yesus Kristus. Nah, ini maksud saya dengan menganjurkan ini adalah demikian. Anda membaca kisah belas kasih Tuhan dalam pelayanan Yesus Kristus, lalu Anda turut bersama seluruh gereja mendoakan doa belas kasih itu dalam Mazmur yang ditawarkan. Mazmur itu adalah sebuah doa. Jadi ketika kita mendoakan, kita berdoa bersama seluruh gereja agar belas kasih Tuhan itu terwujud. Dan belas kasih itu ada di mana? Inspirasinya datang dari pelayanan Yesus Kristus. Nah, jadi ada yang japri tanya saya, mengapa bacaan itu berbeda dari bacaan-bacaan liturgi harian? Itu liturgi harian itu lain ranahnya. Kita refleksi kita adalah eh, menyelami belas kasih Tuhan dan memadahkan belas kasih Tuhan itu dalam doa-doa kita. Itu saja yang saya mau sampaikan dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh perhatian teman-teman dalam refleksi malam ini. Ibu Ayu, saya kembalikan untuk bisa menutup acara kita malam ini dengan doa dan nanti diakhiri dengan berkat. Oke, baik Romo Aurel, terima kasih atas semua penjelasan dan renungan pada malam hari ini. Apakah ada pengumuman dari Ibu Felis atau Ibu Ellen? Felicia nggak ada, ya nggak ada sementara Tidak ada, nggak tidak ada, ada, ya tidak ada, sengaja tidak ada. Enggak ada ya? Ya, Jadi jadi kita akan ada yang jadi kita akan berjumpa lagi dalam pengajaran berikutnya tanggal 26 Februari. bulan Februari ya. Iya, terima kasih untuk Pak Abdi, untuk Bu Ellen, untuk semua suster, teman-teman Devosan Kerahiman Ilahi yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita selipkan doa kita dalam jam kerahiman dan doa koronka untuk Bapak Paus, untuk para kardinal, dan juga para uskup, para imam, biarawan, dan biarawati, juga para calon imam, calon suster, dan juga untuk kita semua, agar di masa-masa yang saat ini, agar iman kita semakin diteguhkan. Kita akan foto bersama sesudah doa berkat. Romo, silakan untuk doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kerahiman yang Kau curahkan kepada kami dalam refleksi kami bersama malam ini. Semoga doa-doa kami selalu naik ke hadirat-Mu dan memberi kami kekuatan untuk memandang seluruh ciptaan-Mu sebagai wajah-Mu yang berseri-seri di hadapan kami. Biarlah kami bersama-sama melakukan Mazmur yang memuliakan nama-Mu bersama seluruh alam ciptaan. Karena langit-Mu mewartakan kemuliaan dan cakrawala memberitakan kebaikan. Semoga doa-doa kami layak ke hadirat-Mu dan hidup kami Kau jadikan pujian bagi keagungan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Berkat Allah Tunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Tuhan memberkati semua. Mau foto tadi silakan Silakan kalau kamera-kameranya mau dibuka kameranya, kita dibuka. foto bersama. Ya, dibuka. Nah, wajah-wajah sudah muncul semua. Jadi kita tahu. Malam Suster Frida. Suster dari mana nih, Suster? Siapa Saya lagi? CMM, Gom. Ya, maksudnya tugasnya di mana? Saya di Bali. Di Bali, oke. Baik. Iya. Oke, nggak ada yang buka lagi, sudah ya. Ya, Cukup. silakan di foto yang ada. Sudah. Saya foto lagi ya. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdi. Terima kasih Suster, untuk apa kabar semuanya. Suster? Terima kasih Lupa ya sama saya, Romo, Suster. terima kasih teman-teman. Baik, Selamat terima malam. kasih. semuanya. Terima kasih banyak untuk Terima kasih semua. Romo. Tuhan memberkati Romo, semuanya. ya. Ya, oke. Semuanya terima kasih Bu